Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau teman-teman berbicara ukuran gejala pusat, berarti kita berupaya untuk mencari sebuah nilai yang dapat mewakili kumpulan data yang kita miliki. Dalam statistika banyak pilihan dan salah satunya adalah rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik ini adalah ukuran gejala pusat yang cocok untuk kasus data yang berupa statistik perbandingan. Mari kita lihat kasus berikut. Yang ditanyakan adalah berapa rata-rata kecepatannya. Misalkan kita akan mengadakan perjalanan dari kota A ke kota B. Perjalanan pergi kita tempuh dengan kecepatan 50 km per jam. Sedangkan pulangnya kita tempuh dengan kecepatan 30 km per jam. Kalau ditanyakan berapa rata-rata kecepatannya, alternatif pertama kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rata-rata hitung. Yang rumusnya seperti sudah kita ketahui adalah X bar sama dengan 1/N kali sigma XI. Dengan N sama dengan 2 dan datanya ada 50 km per jam dan 30 km per jam, maka kita akan peroleh 50 plus 30 dibagi 2. Sama dengan 80/2 atau sama dengan 40 km per jam. Apakah benar hitungan kita? Ini pertanyaan yang perlu kita klarifikasi dan buktikan. Karena kalau kita perhatikan, konsep kecepatan itu adalah kilometer per jam. Berarti ada jarak yang kita tempuh dibandingkan dengan waktu kita menempuh jarak tersebut. Mari kita perhatikan informasi di atas. Tentunya informasi di atas memerlukan berapa sebenarnya jarak dari kota A ke kota B. Misalkan jarak dari kota A ke kota B adalah 150 km. Maka dengan demikian kita bisa menghitung berapa jarak yang ditempuh. Ingat, pergi menempuh jarak 150 km per jam. Dan pulang pun menempuh jarak 150 km per jam. Total jarak yang kita tempuh adalah 300 km per jam. Bagaimana dengan waktu tempuhnya? Berapa jam yang kita habiskan? Ingat, waktu pergi kecepatan kita adalah 50 km per jam. Berarti 150 km dibagi 50 km per jam adalah 3 jam ketika kita pergi. Sedangkan pulangnya berarti jarak 150 km per jam kita tempuh dengan kecepatan 30 km per jam. Berarti kita memerlukan waktu selama 5 jam. Jadi total pulang dan pergi kita menempuh jarak kota A ke B dan kembali dari B ke A selama 8 jam. Teman-teman, berdasarkan hasil ini dapat kita lanjutkan perhitungan kita untuk rata-rata kecepatannya, yaitu sama dengan 300/8. 300 ini dari jarak yang ditempuh yaitu 300 km dan 8 ini adalah dari waktu tempuhnya yaitu 8 jam ketika dia pergi dan pulang. Maka dapat kita selesaikan sama dengan 150/4 sama dengan 75/2. 75/2 adalah sama dengan 37,5. Dengan demikian, rata-rata kecepatan dia ketika pergi dan pulang adalah 37,5 km per jam. Perhatikan baik-baik kenapa jumlah ini berbeda dengan jumlah ini. Berarti satu indikasi awal bahwa
rata-rata hitung tidak cocok digunakan untuk statistik dalam bentuk perbandingan atau rasio apabila kita ingin mencari rata-rata keseluruhannya. Kita lihat dulu apa sebenarnya rata-rata harmonik atau harmonic mean itu. Rata-rata harmonik adalah rata-rata yang diperoleh melalui perhitungan dengan membagi banyak data dalam kumpulan yang kita miliki dengan jumlah dari kebalikan nilai datanya masing-masing. Teman-teman, mari kita lihat rumus perhitungannya. H sama dengan N per sigma 1 per XI. Di mana H ini adalah rata-rata harmonik yang kita cari, N ini adalah jumlah data yang kita miliki dalam kumpulannya, sedangkan XI ini adalah nilai dari data ke I. Ini adalah rumus untuk data yang belum dikelompokkan. Untuk data yang sudah dikelompokkan, teman-teman bisa menggunakan rumus H sama dengan sigma Fi dibagi sigma Fi per Xi, di mana Fi adalah frekuensi dari kelas interval ke I dan Xi adalah nilai titik tengah kelas interval ke I. Nah, ini dua rumus untuk data yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Mari kita kembali ke kasus tadi. Ketika kita mencari rata-rata kecepatan menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dan kembalinya dari kota B ke kota A. Ingat tadi kita sudah memperoleh hasil dengan menggunakan rata-rata hitung, kita mendapatkan hasil yaitu rata-rata kecepatannya 40 km per jam. Sedangkan dengan menggunakan konsep kecepatan yang kita jabarkan tadi, kita memperoleh rata-rata kecepatannya adalah 37,5 km per jam. Sekarang mari kita lihat apa hasil yang akan kita peroleh apabila kita menggunakan rumus H sama dengan N per sigma 1 per Xi yang kita tadi sebutkan. Ini adalah rata-rata harmonik. Ingat, berarti N-nya ada 2. Karena ada 2, berarti 2 per 1 per X1 plus 1 per X2. Katakanlah X1 ini adalah kecepatan ketika kita perjalanan perginya, sedangkan X2 adalah kecepatan untuk perjalanan pulangnya. Berarti sama dengan 2 per 1 per 50 plus 1 per 30. Kemudian sama dengan 2 per, karena untuk memudahkan perhitungan kita samakan penyebutnya menjadi 150. Berarti 1 per 50 menjadi 3 per 150 dan 1 per 30 menjadi 5 per 150. Kemudian sama dengan 2 per, kalau kita jumlahkan penyebutnya berarti sekarang menjadi sama dengan 2 per 8 per 150. Kemudian kita selesaikan lagi, 150-nya kita tarik ke atas berarti menjadi 2 kali 150 per 8 sama dengan 300 per 8. Atau sama dengan 150 per 4 sama dengan 75 per 2 atau sama dengan 37,5. Perhatikan teman-teman, hasil ini adalah persis sama dengan uraian ketika kita mencarinya dengan menggunakan konsep kecepatan. Jadi dengan menggunakan rata-rata hitung ada perbedaan, sehingga dengan demikian rata-rata hitung kurang cocok untuk digunakan mencari rata-rata dari statistik atau data yang sifatnya seperti kecepatan ini. Baik teman-teman, sekali lagi
Jadi rata-rata harmonik ini akan cocok bagi teman-teman apabila ingin mencari ukuran gejala pusat atau nilai rata-rata dalam kondisi data atau statistik yang kita miliki berupa perbandingan atau rasio. Dan yang lebih penting lagi teman-teman, setelah teman-teman mempelajari beberapa rumus atau beberapa rata-rata yang ada di ukuran gejala pusat, misalnya rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Yang lebih penting lagi, teman-teman harus dapat memilih ukuran statistik apa yang sebenarnya dapat mewakili kumpulan data yang kita miliki itu secara akurat. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana perilaku atau kondisi data yang kita miliki. Jadi teman-teman memang harus tetap banyak berlatih, mencoba untuk memperdalam atau mempelajari dengan baik rumus-rumus yang ada. Karena biasanya rumus-rumus itu memberikan gambaran seperti apa perhitungan yang akan dilakukan. Mudah-mudahan uraian tentang rata-rata harmonik ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila memang bermanfaat, silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan menjadi ilmu barokah bagi kita semua dan akhirnya akan membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.